Saya tidak mengetahui ini patroli apa ini sebenarnya pada saat itu. Karena kan sedang dari jauh ya. Udah jauh. Lalu mereka yang mendekat gitu. Oh, oke. Cari biota laut untuk pencahariannya sehari-hari. Kita lihat ada kapal patroli. Satu ya, satu kapal patroli. Kapal patroli ya. Di situ ada label tulisannya. Untuk melihat bagaimana kondisi. Karena waktu itu juga dari anggota petunjuk kami sebelumnya juga lewat laut juga pernah. Nah ini Tugas keamanan. iya, karena iya mereka mengatakan mereka dari PIK gitu. Dari PIK ya. Ini speedboat patroli KNI atau PIK sebenarnya yang Tepatnya saya kurang jelas ya, akan cek lagi ya. Tapi yang saya lihat kalau pengamanan tugas pengamanan PIK berarti keamanan wilayah PIK ya secara keseluruhan ya, PIK 1 dan PIK 2. Tapi ternyata setelah saya lihat di badan perahu itu ada tulisan PT KNI 01. Artinya di situ kan PT KNI kan stands for Kapuk Naga Indah gitu. Nah, ini yang untuk klarifikasi ini yang penting gitu Pak. Ternyata ini adalah speedboat milik KNI karena ada tulisan KNI 01 di situ. Apa masih ingin ke Pulau C? Namun ini masih patroli. Nah, ini kalau kita pause sedikit di sini ya. Sebentar kita pause sedikit. Nah, itu ada tulisan KNI kan, Pak. KNI 01. Untuk persisnya saya cek lagi ya, Ya karena menurut kalau yang saya tahu ya kemungkinan ini petugas lapangan PIK ya, gitu, untuk menjaga perairan, menjaga proyek PIK 1, PIK 2 maupun area yang sekelilingnya, gitu, termasuk. Tapi pasti KNI tahu ya kalau ini speedboat milik mereka atau bukan pasti, karena saya mungkin bukan area untuk menjawab apakah betul itu milik KNI atau tidak, tapi yang jelas kalaupun milik KNI ya atau bukan ya memang pada dasar mereka menjaga keamanan perairan di situ karena ada proyek gitu. Kita sepakat ada undang-undang tidak boleh menginjak lahan pekarangan milik orang lain. Betul ya, kita sepakat di situ ya Pak Kresnana. Bagaimana dengan laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah ada yang kemudian punya hak untuk membatasi siapapun yang ingin mengarungi laut kita sendiri? Waktu tempo hari juga dari pihak parlemen juga dari pihak instansi lain juga lewat laut ya. Jadi kita juga tidak ada membatasi siapapun yang melewat laut itu kan. Kita tidak bersandar ya Pak, karena kita tidak punya niatan, kita tidak punya niatan untuk bersandar pada hari itu. Karena bagi kita cukup untuk melihat saja bagaimana kehidupan nelayan dan kita juga melakukan wawancara terhadap nelayan-nelayan di atas kapal. Patroli itu selalu ada di sekeliling kami dan membunyikan sirene, itu yang terjadi. Tadi ya Pak sederhana ya, siapa sih kemudian yang punya hak untuk berpatroli di laut kecuali misalnya polisi air kita dan tentara TNI kita begitu. Ya ini jadi pertanyaan begitu, kenapa kemudian pihak swasta, entah itu apakah speedboat milik Kapuk Naga Indah atau Pantai Indah Kapuk bisa punya wewenang untuk menjaga laut gitu. Ya kalau menjaga laut kan kewenangan dan kewajiban kita semua ya untuk menjaga NKRI ini ya memang. Tapi kalau khusus mengenai speedboat ini milik siapa dan bagaimana SOP-nya ya kita tentunya akan dicek lebih lanjut ya. Kenapa kemudian fakta mengangkat itu? Karena kami ingin tahu bagaimana apa yang dirasakan nelayan. Bayangkan jika nelayan yang sedang mencari ikan harus berhadapan dengan patroli seperti itu setiap harinya. Ya kalau intinya sih kalau merujuk pada AMDAL kita ya. Kalau kita kan sudah memenuhi AMDAL, izin lingkungan juga sudah penuhi ya. Kemudian sanksi pencabutan sanksi dari KLHK juga sudah dilakukan. Artinya bahwa kita sudah memenuhi semua persyaratan, memenuhi semua kewajiban kita sebagai pengembang kepada KLHK. Termasuk juga unsur-unsur ataupun amar-amar yang tertulis dalam SKI tersebut, termasuk juga unsur nelayan, integrasi sosial, kemudian juga KLHS, NCICD, dan seluruh persyaratan itu sudah kita penuhi. Pak Kresna, kita bicara soal AMDAL sekarang. Ya. Kondisi sebenarnya bagaimana memperbaiki AMDAL selama setahun belakangan ini? AMDAL kita sudah lengkap, izin lingkungan juga sudah kita perbarui, semua sudah kita serahkan kepada KLHK dan Pemda DKI, kemudian itu sudah dikaji kembali, sudah diverifikasi oleh KLHK, sanksi administrasi dicabut kan, pengembang sudah mewajib semua amar-amar, kewajiban dan semua yang diharuskan, termasuk juga pengecekan ke lapangan Pulau CD itu sudah dilakukan. Nah KLHS sendiri kan baru selesai dibahas oleh Pemprov itu, pemerintah, itu juga 15 Mei, kalau nggak salah pertengahan Mei 2017 ya kan, itu otomatis ya setahun ini kita juga bersama-sama kan, penyusunan KLHS jalan, kita AMDAL juga, revisi AMDAL juga jalan. Jadi itu yang mungkin menjadi isu ya, di mana tentunya kita juga melihat kan, menunggu dari pemerintah. Jadi pada saat kami melakukan penelusuran, saya klarifikasi ya Pak ya. PT Kapuk Naga Indah, Jalan Pantai Indah Barat, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 5882333. Ya, betul. Nah ini kita hubungi Pak. Bapak tahu apa yang terjadi? Mereka mengaku bukan PT Kapuk Naga Indah.
Coba saya cek lagi ya, harusnya kita bisa cek saya sekarang. sih nggak begitu hafal ya nomor telepon, tapi harusnya telepon kita bisa dihubungi ya. Oke, kita coba ya Pak. Kita coba ya, 588-2333. Sama ya dengan data Sama, itu ya. 588-233 atas nama Pantai Kapuk Naga Indah ya. Mudah-mudahan ini masih buka kantornya ya Pak, sudah sore ya. Wah, buka terus kita. Buka terus ya, itu, oke. Artinya tetap belum jam 5 ini. Ya, ini benar nomornya Pak ya? 588-233. Nah, Halo, selamat sore. Sore. Ini Mbak mau tanya, ini PT Kapuk Naga Indah? Ini PT Mandara Permai, Ibu. PT Mandara Permai? Ya, salah Ibu Coba ya. tanya Ini ke mana Mandara ini? Permai. Loh, bukan PT Kapuk Naga Indah Mbak yang di Jalan Ini Pantai? PT Mandara Oke, Permai. saya boleh tanya alamatnya benar nggak Mbak, di Jalan Pantai Indah PT Barat? Mandara Permai, Jalan Pantai Indah Barat, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya. Itu faktanya Pak. coba saya akan cek lagi ya mengenai nomor telepon ya. Nah, Oke. karena ini kan sesuai Jadi dengan alamat, data ya. alamat tadi yang dikatakan oleh penerima telepon barusan adalah jalan sesuai ya Pak? Tapi kalau Jalan- domisili hukum PT Kapuk Naga Indah jelas itu ada di sana. Oke. Kantornya berdekatan berseberangan dengan lokasi proyek yang Mbak Balkis waktu itu datang Oke. di Fresh Market di rooftop gitu. Oke, pertanyaannya adalah benarkah ada PT Kapuk Naga Indah di Ada. Jalan Pantai Indah Barat? Tentunya kan legal ya, semua ada anggaran dasarnya, ada dokumen perusahaannya lengkap, Ya. dan juga lengkap. Mungkin mengenai itu kita akan cek lagi lah. Semua sebenarnya ada dalam dokumen izin lingkungan yang juga tentunya itu ada di Pemda, ada di KLHK, semua di semua instansi terkait punya itu. Dokumen AMDAL kita, izin lingkungan semua tebal itu kan, ada beberapa dokumen lengkap dari situ, ada jelas company profile kita Ya. maupun tanggung jawab ada di situ dan semuanya sah. Saya yakin ini masih PR panjang. Tapi mohon support lah dari semua pihak. Kita Pihak, support pemerintah, untuk kemudian menjadi jembatan Pak. menjadi rekanan, menjadi teman Tentunya. baik, menjadi partner. Baik itu tadi wawancara kita dengan Pak Kresna, mungkin ada beberapa hal juga yang masih harus dicek dan diklarifikasi juga terhadap pihak manajemen terkait beberapa poin tadi. Kita akan lihat bagaimana kemudian fakta berbicara.